Shalom. Ya, saudara saya kasih ilustrasi sebentar ya. Kalau saudara anggaplah hari ini saudara tidak mengenal yang namanya binatang gajah. Saudara tidak kenal ya, tidak tahu. Yang lain tahu ya. Saudara diperhadapkan oleh ekornya gajah, hanya ekor aja. Maka saudara bertanya-tanya, ini binatang apa ini? Kayak ular ya. Nah, kalau saudara dikasih belalainya, juga bingung. Ini apa ini? Kayak gurita ya. Sebab di pikiran saudara nggak ada gajah. Ya. Kalau dikasih kakinya aja, ini jenis pohon apa nih? Ya, seperti ini batangnya ya. Nah itulah kalau orang hanya melihat sebagian, sepotong, tapi tidak melihat utuh. Makanya kita ini harus senantiasa belajar melihat gambar besarnya. Ya, big picture-nya apa. Jadi begitu ditampilkan, oh tadi itu ekornya toh yang kayak ular. Oh ini tadi yang seperti gurita ini kan belalainya. Ya. Kayak pohon ini ternyata kakinya. Ini kan gajah ya. Kita tahu gajah ini untuk apa. Gajah itu juga keinginannya gajah itu apa, makan apa. Ternyata dia memakan tanaman-tanaman ya. Ngerti, inilah sosok gajah. Saudara demikian juga orang Kristen ya. Kita yang percaya, kita tahu dulu zamannya Bapak, terus setelah Bapak ada zamannya Yesus Kristus. Selesai Yesus Kristus, sekarang ini sampai terakhir ini sudah zamannya Roh Kudus. Untuk apa ya gitu loh ya. Kadang-kadang kita kalau ditanya Roh Kudus itu ke dunia bersama engkau untuk apa? Oh Roh Kudus itu untuk mimpin Pak. Ya. Roh Kudus itu untuk ngajar. Nah saudara hanya tahu sepenggal. Ya. Yang perlu diketahui Roh Kudus itu untuk apa? Kita baca misinya dia apa. Setelah Yesus kok Roh Kudus ini. Ini belum berakhir loh sampai hari ini. Zamannya Roh Kudus. Untuk apa? Roh Kudus itu misinya melanjutkan pekerjaannya Yesus. Nah, itu yang pokok. Ya, pekerjaan apa? Penyelamatan umatnya. Loh, kalau tadi ngajar, nuntun, apa itu untuk apa Pak? Itu perannya, fungsinya, peran itu ya. Tapi misi besarnya Roh Kudus itu melanjutkan apa yang Yesus sudah kerjakan. Gitu. Kalau Yesus mengerjakan kan terbatas dia manusia, makanya cukup 3,5 tahun dia melayani itu. Sebab jangkauannya pendek-pendek, tidak bisa kemana-mana. Tapi kan Tuhan proyeknya besar, ingin menyelamatkan semua orang. Maka Roh Kudus yang diutus. Caranya gimana? Di waktu yang sama setiap orang yang percaya Yesus, maka ada Roh Kudus di situ. Ya. Jadi kalau di dunia hari ini ada kira-kira 3 miliar orang-orang Kristen, berarti Roh Kudus itu berdiam di 3 miliar orang. Inilah percepatan sebetulnya ya. Kalau Yesus yang jangkau secara manusia gini, lama ya. Lama, makanya pelayanan Yesus secara fisik tidak perlu lama-lama. Tapi utusan Roh Kudus inilah ya yang bekerja panjang untuk menyelamatkan banyak orang. Nah saudara, saya ingin mengajak kita semua ya, tampilkanlah slide saya yang pertama ya. Apa yang harus dikerjakan oleh orang Kristen ini? Ya, gambar besarnya Tuhan itu apa? Apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang gereja? Ya. Kalau enggak, kita enggak ngerti gambar besarnya. Kalau enggak ngerti akhirnya apa? Kita enggak bisa menyenangkan Tuhan. Artinya kita enggak bisa berkenan di hati Tuhan. Misalnya ya kita ini bingungi blessing terus, berkat terus, itu masih cuil itu. Kita bingung apa lagi? Karunia apa? Karunia nubuat, nah, itu masih cuil. Ya. Sentuhannya kecil-kecil, padahal kan bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Tuhan ingin setiap orang Kristen itu bisa melihat gambar besarnya. Kau jadi Kristen itu apa yang harus dilakukan? Apa keinginannya Tuhan kita? Gitu loh. Nah saudara, ini problem orang percaya sampai hari ini. Banyak nggak ngerti. Ya. Maunya apa orang Kristen? Ya ke gereja, selesai. Seminggu sekali Pak cukup. Bahkan ada pesannya,
Kalau jadi Kristen enggak usah fanatik-fanatik gitu. Itu masih sering saya dengar itu. Jadi Kristen mah biasa aja. Saudara itu salah. Ya. Jadi Kristen enggak usah serius-serius gitu. Yang penting ke gereja, kau dengar firman, nyanyi, kau kasih persembahan. Selesai. Nah, kalau konsentrasi kita kebanggaannya hanya menolong persembahan, kasih uang buat gereja, puas. Itu mah masalah yang sangat kecil, apalagi di mata Tuhan. Enggak, bukan itu ya. Tuhan itu punya proyek besar. Ya. Karena itu ada dua aspek penting bagi orang percaya yang ini tidak bisa ditawar. Ya, kalau ini dikerjakan, saudara dan saya pasti berkenan di mata Tuhan. Berkenan itu artinya Tuhan senang, gitu loh. Ya, layak kita ini. Tapi kalau cuma pikirannya gereja cukup sumbang duit selesai, ya enggak. Namanya Tuhan itu miskin, gitu. Enggak begitu. Terus bingungi karunia-karunia saja, bingungi blessing, mujizat, ya baik semuanya. Tapi kalau berkutat di situ terlalu kecil mikirnya, jangkauannya, enggak kena proyeknya Tuhan. Berarti Tuhan gagal. Kalau bingung cuma di blessing, bingung di miracle, ya enggak kena proyeknya Tuhan, pekerjaan besarnya itu. Makanya kita ini mau cari tahu supaya ngerti kayak gambaran tadi. Oh ini gajah atau ini. Ini yang namanya gajah besar sekali ya. Bisa dipakai kerja apa ini? Makanya apa? Gitu, ngerti ya. Kita jadi Kristen, wah apa ini? Apa yang dimau Tuhan ini? Nah, kita belajar ini memang dimaui Tuhan, dua aspek penting. Next, satu aspek internal dalam, satu keluar, eksternal. Ya, ada keluar, ada dalam. Ini nyambung dengan ayat yang mengatakan, hendaklah engkau jadi garam dan terang dunia. Ya, terang dulu atau garam dulu? Hah? Ayat itu bunyinya terang dulu atau garam? Apa Bu? Garam ya. Iya. Garam dan terang. Ya. Ini garam dan terang ya. Ini saya mulai dari dua ini dulu. Eksternal dan internal ya. Eksternal ini pesannya Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa murid Kristus. Ya, perintah ini, bukan himbauan saja, bukan engkau boleh milih, enggak, perintah. Pak, siapa Pak yang disuruh pergilah? Pendeta? Bukan, semua orang percaya. Ya, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini bicara apa sih ini? Ini bicara saudara punya kewajiban membawa firman, berita keselamatan itu untuk orang lain. Nah, satu itu. Yang kedua, internal di dalam ini. Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Yesus, oleh darah Yesus dulu mati, itu menyelamatkan. Itu awal penyelamatan. Setelah keselamatan itu, saudara dan saya wajib mengerjakan keselamatan itu, tanggung jawab keselamatan itu dikerjakan terus. Dengan hormat kepada Tuhan, takut gentar itu hormat. Ya. Keselamatan yang sudah dikasih jangan disia-siakan. Ayo dikerjakan sekarang, ya terus gitu kerjakan. Jadi bagian saudara dan saya ke dalam, memperbaiki ke dalam. Yang pergilah itu keluar, ya untuk kepentingan orang lain. Ya, jadi ini dua. Next kita ngomong eksternal dulu. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini aspek pertama bicara amanat agung. Ya, udah amanat agung lagi ya. Udah enggak ada yang lebih ini. Tujuannya apa? Memperkenalkan kasih dan keselamatan itu di dalam Yesus itu kepada orang lain sehingga orang lain bisa memperoleh keselamatan itu. Menularkan. Gitu loh. Ya. Kalau Kristen tidak melakukan yang eksternal ini bukan Kristen gitu loh ya. Artinya apa? Kita tidak mempedulikan proyeknya Tuhan. Kita bingung sendiri minta berkat terus ya. Bisnisnya berkati, ya. Keselamatan supaya tidak ada apa-apa. Terus begitu
Itu mah egois ya. Padahal Tuhan menantikan dia punya proyek besar. Jadi perintah ini sama dengan gini, Yusman pergilah bawa berita itu ke orang-orang lain. Ya, jangan kau selamat untuk dirimu aja, saudaramu. Maaf, pembantumu di rumah. Papa mamamu. Nah, ya kan masih banyak ini. Anaknya Kristen semua, bapaknya belum. Anaknya Kristen semua, papa mama belum. Ya. Dulu di keluarga saya begitu, semua Kristen. Papa saya belum, puluhan tahun, sulit. Tapi terus gitu ya. Terus digaungkan pada akhirnya menerima Kristus. Ya. Tanpa dipaksa lagi. Pada akhirnya dia memutuskan diri, aku minta baptis saja lah. Gitu. Dia ingin dibaptis. Ya. Terima Yesus. Jadi satu rumah percaya Yesus ya. Ini pergilah, gak usah mikir yang ini pergilah pasti jauh ini. Jadi misionaris, gak usah. Dekat-dekat banyak. Ya. Banyak jiwa-jiwa dekat-dekat itu. Makanya kadang-kadang kita ini mikir ya. Kenapa ya kekristenan itu sangat berebut di kota besar. Di pinggiran daerah-daerah itu enggak ada. Ya. Sehingga jangkauannya agak repot. Gitu ya. Padahal Tuhan merintahkan loh, pergi jadikan semua bangsa muridku. Next slide. Ini membawa orang untuk mengenal Yesus supaya orang itu selamat. Udah itulah. Ya. Enggak ada yang lebih mulia yang kita mau praktekkan kecuali ya ini maunya Tuhan ini, perintah. Ya. Cuman kita kan enggan, apalagi Jumat. Itu kan bukan bagian saya, Pak. Itu bagiannya orang-orang yang melayani kan gitu. Ya. Enggak, saudara. Semua. Ya. Eksternal, kita masuk udah internal. Ya, ini aspek kedua. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu. Ayo, yang udah diselamatkan dulu, Yesus mati. Sekarang lakukan terus dengan hormat. Buktikan, nyatakan lewat praktek hidup gitu loh. Ya, yang bermakna mewujudkan imanmu dalam kehidupan sehari-hari. Aku percaya Yesus. Ini Kristen percaya Yesus. Firman ngomong loh. Kalau kau percaya Yesus, buktikan bahwa imanmu kepada Yesus satu, harus ada kebajikan. Harus ada perbuatan baik. Iya, ada 6 pilar itu. Ya. Kalau kau percaya Yesus, iman Yesus, buktikan engkau punya penguasaan diri. Kalau kau percaya Yesus, imanmu, buktikan engkau mengasihi orang. Kalau kau menyatakan iman kepada Yesus, buktikan engkau hidup kudus, kesalehan. Itu di 2 Petrus, Anda boleh baca 2 Petrus 1, mulai ayat 1 sampai 5 itu ya. Itu perintah juga. Jadi iman itu enggak sekedar aku percaya, enggak cuma di situ. Sorry saudara ya, kalau cuma aku percaya Yesus, iblis itu percaya Yesus. Setan-setan itu percaya Yesus, tapi dia tidak pernah taat sama Yesus. Dia percaya dahsyatnya Yesus, dia percaya, tapi dia tidak pernah mau taat, ngelawan dia. Ya, itu iblis. Lah manusia percaya saja, engkau bahaya, percaya tapi nggak taat, sama dengan siapa? Iya, kita ini percaya, tapi tidak mau taat. Kadang-kadang nggak peduli sama Tuhan. Loh sama tuh, iblis juga begitu. Ya. Dia percaya loh. Kan mengakui. Setan tuh mengakui. Mengaku di mana yang paling gamblang. Ayub. Ya, itu mulutnya keluar ngomong. Iya, Ayub kan engkau yang melindungi. Dipagari. Dia membuktikan itu dia tidak bisa masuk pagar itu. Ya. Coba buka Tuhan. Aku bisa masuk. Gitu loh. Ya. Ini aspek kedua, ayo saudara dan saya buktikan bahwa kita itu betul, praktek hidupnya betul, internal. Garam dan terang, ini bicara garam sebetulnya ini. Ini persiapan untuk garam.
Bagaimana engkau jadi garam kalau internalmu kamu tidak garap? Ya. Bagaimana mau jadi garam keluar? Kenapa? Pelit loh. Ya, padahal firman ngomong iman kepada Yesus ya tidak boleh pelit. Punya hati dermawan. Bukan royal loh ya, dermawan. Ya. Bagaimana mau jadi garam kalau membetulkan ke dalamnya tidak ada. Ya, next slide. Ini masih internal. Sebab itu orang yang percaya Yesus harus tumbuh dalam iman. Kan saya ngomong tadi, iman itu buktikan ada kebaikan, ada penguasaan diri. Ya. Itu ada kasih, ujungnya kasih ujungnya. Kasih kepada siapa? Kasih kepada sesama seiman. Kedua, kasih kepada semua orang, semua bangsa. Ya. Meluas. Jadi iman, karakter, kedewasaan rohani ini harus ada. Ya. Maturity. Orang kalau tidak mature itu, aduh saudara, parah. Belum tentu orang tua itu mature. Belum tentu orang usianya banyak itu dewasa, belum. Sangat banyak yang enggak. Kalau dia masih baby, apa yang terjadi? Kalau Anda bayi, tantrum. Tahu tantrum ya? Tahu Bu Ellen? Tantrum itu kayak apa? Hah? Loh, Anda tahu kalau bayi atau anak-anak kecil itu ya, minta permen atau minta boneka tidak dibeliin, dia tantrum. Duduk bawah, teriak-teriak kakinya gini. Itu tantrum. Tantrum. Ya, banyak orang tantrum loh. Umurnya banyak tapi tantrum. Ya, dewasa tidak ditentukan umur, bukan. Makanya itu dituntut kalau kau diselamatkan Yesus, sekarang buktikan imanmu itu dewasa, karakternya dewasa, punya maturity dalam spiritual maturity, kerohaniannya itu dewasa. Ya, nanti saya akan ngomong, kalau bisa ya mungkin di minggu ini ya, saya akan bicara, iya Pak itu ada istilah Pak di umum, istilah di publik yang mengatakan gini, dia mah orangnya sudah selesai dengan diri sendiri. Nah, itu apa maksudnya? Pak Jokowi, dia orang yang sudah selesai dengan diri sendiri. Itu Luhut, dia sering ngomong tuh. Udahlah, Pak gimana Pak kalau Bapak ini gini-gini dulu pimpinan sekarang kalah sama anak buahnya gini. Luhut Panjaitan ya. Nah dia ngomong, alah saya ini orang yang sudah selesai dengan diri saya sendiri. Memangnya iri hati, ya enggak ada. Saya sudah selesai dengan diri sendiri, itu kalimat penting. Harusnya anak Tuhan itu selesai dengan diri sendiri, harusnya. Prakteknya enggak loh Bu. Jangankan jemaat, bukan. Hamba Tuhan yang belum selesai dengan dirinya sendiri, banyak. Salah satu contoh ya, hamba Tuhan yang belum selesai dengan diri sendiri, dia tengkar ribut. Ribut tahun-tahunan. Itu belum selesai. Ya. Kalau diteliti, oh itu namanya orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya. Gawat orang itu loh. Kalau dengan dirinya tidak bisa damai Pak, dengan orang lain tidak bisa damai. Repot ya. Ya. Kalau orang belum selesai dengan diri sendiri, pejabat belum selesai dengan diri sendiri, dia korup, calon korup. Ya. Pasti ada di hatinya itu iri, dengki, egois, kepentingan diri sendiri terus. Terus. Dia belum selesai dengan diri sendiri. Orang yang selesai dengan diri sendiri tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Dia bisa menguasai, mengendalikan damai sejahtera dirinya, dia bisa. Ada apa dengan sahabatnya, dengan temannya, no problem, tidak mempengaruhi dia. Ada apa dengan saudaranya dia pun tidak mempengaruhi. Ya dia berpikir bukan orang acuh tak acuh gitu, bukan ya. Orang yang enggak peduli, bukan. Dia peduli tapi tidak mempengaruhi prinsip hidup dia, enggak. Tidak mempengaruhi emosi dia, enggak. Ini orang hebat. Orang yang begitu itu bukan orang, oh dia orang sukses kaya besar, bukan.
Orang tidak kaya pun bisa dia selesai dengan diri sendiri. Itu. Ya, makanya ini kedewasaan rohani penting banget. Ya, banget. Ya, saya lebih senang ngajar saudara begini. Kenapa? Percayalah, orang itu bisa bertobat karena kebenaran. Ya, loh bukan mujizat Pak, enggak. Yesus sudah ngomong di Alkitab. Banyak orang itu kurang ajar. Dikasih mujizat, kesembuhan. Nggak ada yang tobat. Betul di Alkitab, sampai saya ulang tuh baca. 3 kota, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Tuhan buat mujizat, miracle, kesembuhan, miracle. Tak satu pun yang bertobat. Makanya Yesus sampai ngomong perkataan. Alah mereka cari aku itu cuma butuh roti jasmani. Butuh ini loh, butuh berkat-berkat, dia butuh nyari aku. Setelah itu minggat. Makanya Yesus ngomong, mestinya kau cari akulah roti hidup. Nah, sampai menyatakan dirinya, aku itu roti hidup. Kalau kau percaya aku, engkau tidak akan lapar yang sebenarnya. Gitu loh. Tapi kalau nyari roti jasmani, tidak pernah selesai, kamu tidak pernah puas. Ya, nah ayo saudara, kita waktunya sudah dewasa. Kenapa saya itu ngomong begini? Saudara, kita ini hidup di dunia ini, itu transit. Tahu transit Bu? Kalau naik pesawat, transit mana ini? Ini mau ke, Pak Simon kemana kemarin? Sampit ya? Sampit, langsung Sampit? Enggak, ke Surabaya dulu. Ya, ada transit Pak ya? Ada transit. Transit itu berhenti sementara, lalu berangkat sono. Ya. Saya pernah waktu ditugaskan dulu di Amerika, saya sama istri transit 8 jam transitnya. Saya pikir mateng kan, transit 8 jam. Lama kemana ya gitu loh. Ya. Pokoknya kesimpulannya transit itu sementara. Saudara dan saya ini transit di bumi. Alkitab mencatat kau sesungguhnya bukan warga kerajaan, kau sebetulnya itu warga kerajaan surga, bukan warga di bumi ini gitu loh. Karena transit engkau ini sementara berhenti di bumi. Jangan ketipu ya, sementara, sebentar saja. Transitnya orang di bumi berapa tahun sih? Di sini ada yang umur 80. Enggak ada. Kepala 7 ada Pak? Ibu? Iya. 7 berapa Bu? 17. Iya serius, saya ini sadar saudara. Betul ya, transit sementara. Sadar saya itu kalau kita pelayanan di kematian dulu ya. Ini umur 32, KO sudah. Gitu. Kemarin anak tunggal umur 21, meninggal. Anak tunggal perempuan lagi. Gimana ya papa mamanya? Ya. Tapi ada yang meninggal nyaris 100. Ya anggaplah jadi transit kita itu maksimal 100. Gitu. Tapi yang kau nikmati lo kapan? Kalau umur 100. Ya. Paling kuat menikmati itu umur berapa sih? 70 lah. 70 lebih itu mulai capek semua, betul ya? Kok 70? Saya 40 masih kuat, 50 masih daerah, 60 lain saudara. Agak malas saya 60 itu ya. Suruh kemana-mana itu malas. Iya, terus saya bayangkan kalau umur 80 gimana ya, tambah malas. Gitu ya. Makanya mau menikmati sampai usia berapa? Transit ini, usia berapa? Ya, maka itu jangan tertipu, kita bukan warga bumi, bukan warga kerajaan surga, itu tertulis. Bumi bukan milikmu, jangan terjebak karena itu jangan mencintai apa-apa yang di bumi. Tapi kalau kewajiban anak Tuhan di bumi apa? Ya bekerja, karena Tuhan ngomong kelolalah bumi dunia ini, suruh ngelola, artinya kerja. Tapi jangan ketipu, ngelola terus, ya. Tapi rohaninya tidak dewasa, mampuslah kita, nggak boleh. Tetap harus
Dikejar yang benar. Next. Nah ini juga ada jebakan ini, internal lagi ini. Ini buah roh. Orang yang percaya Yesus itu diharapkan buah rohnya muncul. Ya, apa buah roh itu? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, setia, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini buah roh. Saudara mesti ingat, kalau layar ini buah roh ya, sini ini karunia roh. Jadi ada dua kan, buah dan karunia. Saya tanya orang senang mana? Senang karunia. Ada tuh jemaat yang Pak saya rindu Pak dapat karunia bahasa lidah Pak. Sampai bingungi dia. Saya tanya terus, setelah kau dapat karunia bahasa lidah untuk apa? Ngerti enggak kau? Ya. Satu karunia mujizat. Kalau udah karunia mujizat untuk apa? Ini loh dikasih, kalau karunia itu dikasih. Karunia itu namanya gift. Kasih. Tapi kalau buah roh itu hasil, kalau barang hasil produksimu. Inilah perjuanganmu bersama Roh Kudus. Sampai muncul saya punya penguasaan diri. Dulu saya pemarah. Oh kalau saya marah begini. Sekarang enggak. Gitu ya. Itu namanya muncul buah penguasaan diri. Bisa enggak penguasaan diri tanpa berjuang? Enggak bisa. Loh kan ada Roh Kudus, Pak, biar Roh Kudus yang nanti yang muncul baik. Enggak bisa. Roh Kudus itu menolong engkau. Dia siap menolong kalau engkau mau. Ya. Penguasaan diri penting. Banyak orang tidak punya penguasaan diri. Akibatnya bahaya. Ya. Inilah buah roh. Kalau di sini tadi karunia roh. Manusia senang karunia. Sebab sering dipuji orang. Iya, sampai ada seorang ibu yang bingungi betul. Minta bahasa lidah, bukan salah saya bilang. Kalau ibu sampai getol banget ini, untuk apa ya terus gitu loh. Tadi dia gak bisa jawab. Ya, konyol enggak? Kalau ini dikasih ibu karunia ini. Karunia hikmat, karunia marifat. Itu penting, tapi orang enggak ngejar itu. Nomor 1 karunia hikmat. Nomor 2 karunia marifat, berpengetahuan. Dan tidak dikejar. Orang yang dikejar tuh nubuat. Ngusir setan. Apalagi? Kesembuhan. Rata-rata yang dikejar itu, tapi yang padahal karunia hikmat itu kan penting banget. Kau punya problem besar, ada hikmat Allah, engkau bisa kasih solusi. Itu kan luar biasa. Ya. Kenapa kok orang tidak ngejar itu? Tidak dipuji orang soalnya. Tidak kelihatan. Ya. Karunia membedakan roh, itu kan penting. Juga nggak dikejar sama orang. Aneh ya, itulah manusia. Makanya itu kita harus tahu gambar besarnya. Untuk apa sih karunia ini? Untuk membantu engkau melayani Tuhan. Bukan untuk pribadi, kebanggaan tidak. Inilah yang kebanggaannya Tuhan, buah roh. Kalau engkau berbuah, Tuhan itu bangga. Kalau sini tidak bangga, karena Tuhan ngasih supaya engkau dalam pelayanan ditolong Tuhan. Gitu loh. Ya. Tapi kalau kebanggaan murni itu di sini, karena ini bukan pemberian Tuhan, bukan. Buah roh itu hasil perjuanganmu melawan daging, melawan salib. Mikul salib, ya itu perjuangan. Kalau di sini bukan mikul salib kalau karunia. Ya, ini ada bahayanya, di sini tidak ada bahaya, gitu ya. Tapi manusia tidak mau kejar ini. Kebalik ya. Nah makanya kalau tahu gambar besarnya, disinilah yang Tuhan cari. Ya. Membawa orang mengenal Yesus dan dapat memperoleh hidup kekal. Ya. Next, nah, apa hubungannya penginjilan dan mengerjakan keselamatan? Apa hubungannya? Hubungannya penginjilan itu panggilan untuk membagikan keselamatan ke orang lain, dipanggil untuk nulari orang lain. Ya, kalau pengerjaan keselamatan itu proses mempraktekkan iman dalam kehidupan pribadimu.
Ini mengerjakan keselamatan ini persiapanmu supaya kau bisa jadi garam. Ini supaya jadi garam. Kalau tidak ada ini proses, tidak bisa jadi garam kamu. Ya. Kalau yang ke atas itu panggilan kau jadi terang, memberitakan. Oh, orang Kristen ini, oh anak Tuhan ini. Orangnya Yesus ini gitu. Garam dan terang. Jadi sekali lagi maaf, kalau tidak ada proses engkau mengerjakan keselamatan, praktek hidup tadi, engkau tidak bisa jadi garam. Jamin lah nggak bisa. Kalau tidak jadi garam, mau penginjilan pun agak malas dan ragu-ragu. Jadi yang penting yang mana menurut saudara? Dua-dua penting Pak. Yang paling penting, dua-dua ya penting. Tapi yang mana dikerjakan menjadi kerinduan Tuhan? Siapkan dirimu jadi garam. 1000 perkataan tumbang karena satu perbuatan. Nah, ingat peribahasa itu ya. 1000 kali kau ngomong atau 1.000.000 kata, 1.000.000 kata kau ngomong, dia dipatahkan oleh satu bukti tindakan. Garam. Jadi terang terus, ngomong nyerocos karena pinter, sekolah teologinya tinggi, S3 lagi. Ya, selesai S3 lanjut lagi S4, S5. Ya, pinter. Tapi ditunggu-tunggu, mana perbuatannya? Tak ada. Ngomongnya pinter, tapi perbuatannya jahat. Allah 1.000.000 kata perkataan dia tumbang karena satu kejahatan dia. Ternyata dia bohong. Ya makanya firman ngomong jadilah engkau garam dulu dan terang. Kadang-kadang cukup dengan garam orang bisa baca. Jangan-jangan Kristen ini ya, jangan-jangan gitu ya. Ini kok baik sekali kok, jangan-jangan wah betul Kristen gitu loh. Ya, daripada wah ini Kristen ini. Tuh lihat ke gereja bawa Alkitab. Tuh lihat salibnya gede. Kristen. Tapi begitu lihat perbuatannya, alah perbuatannya amit-amit gitulah. Hancur kita. Ya. Jadi ayo, ini saatnya kita ini transit, gak ada waktu saudara. Transit itu pendek. Ya. Siapa berangkat dulu mendahului siapa di antara kita ini hari ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Siapa dahului siapa? Kita ini punya teman saudara, stroke 25 tahun, berat stroke-nya. Terus punya teman yang masih sehat-sehat baik-baik, umurnya yang satu kepala 6 lebih, satu kepala 5. Sehat baik-baik. Tiba-tiba belakang hari kena penyakit yang baik-baik ini. Kena penyakit terus cepat drop. Kena apa namanya? Kena penyakit motorik, gangguan motorik. Hati-hati ya, motorik. Dibawa ke Singapura yang ngomong gini, kamu ini saya duga ada 2 kemungkinan. Kalau enggak motorik, kamu autoimun. Ya, 2. Tapi saya mengharapkan kamu kena autoimun aja. Loh kok begitu dok? Karena aku bisa ngobati. Kalau motorik, enggak bisa. Seluruh dunia enggak bisa. Ini tes hari ini ya, 2 minggu hasilnya. Wah dia penantian 2 minggu, selesai 2 minggu dia telepon saya ke Malang. Pak Yusman, hasilnya keluar sudah Pak. Ya, waduh. Tapi masih sehat ini. Kenapa? Kena motorik aku. Sudahlah imani ya. Kau bertobat diimani, itu paling ampuh. Ya memang ini rekan ada kesalahan saya. Rupanya cepat motorik itu, dari kaki naik ke atas terus jadi lumpuh. Sampai atas naik kursi roda, sampai enggak sadar diri. Hidup tapi enggak sadar diri. Dijak omong orang udah sulit. Ya. Dan dia meninggal. Yang stroke 25 tahun stroke masih kuat sampai hari ini. Saya ngomong sama istri, gak nyangka ya. Yang seperti itu hidupnya stroke berat. Masih hidup. Yang enak-enak seger, kena motorik, amblas mati. Jadi kita ini tidak tahu siapa dulu siapa, makanya saya bilang ini transit yo, kita ini hati-hati ya.
transit. Cuman sebentar, enggak tahu sebentar. Pak Simon transit di Surabaya lama. 1 jam juga. Ya. Ada saya dari Surabaya mau ke Manado berhenti di transit di Makassar, tapi transitnya bukan 1 jam. Transitnya turun, lari lewat cuman counternya tok, set masuk lagi. Saya bilang ini duduk transit, ini menyiksa orang, lari sudah ya. Beng, lari. Ngasih di counternya, lari lagi. Ayo Pak cepat masuk Pak. Ini transitnya cepat ini Pak, langsung ke Manado. Pak ini duduk transit ini, menyiksa orang kamu gitu loh. Gitu. Ngapain suruh muter tok naik lagi berangkat. Ya. Nah itu macam-macam transitnya cepat. Transitnya Pak Simon 1 jam. Transit saya pernah 8 jam kelamaan. Ya. Transit saudara, berapa lama? Waduh pendek Pak, kapan? Nanti malam. Tidak tahu kita ini. Ya. Pak Yusman transitnya kapan? Lu tidak tahu loh. Ya. Apakah besok, nanti malam, atau 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak tahu. Atau nanti di luar, ya tiba-tiba teman saya sehat-sehat, yang melayani gini. Salaman, terima tamu, pulang, salaman gini. Ya, shalom Bu, shalom. Ya sehat loh ini. Tiba-tiba dia bilang gini, mah, aku tak pulang sih, aku pulang dulu ya. Apa? Badan tak enak. Oh ya udah pulang lah. Istri juga gak mikir, dia pulang dulu naik mobil. Kira-kira selesai semua pelayanan, semua rapat selesai pulang istrinya sampai rumah. Yang dipanggil, kok gak ada ya? Oh tidur kali. Anaknya suruh tengok, coba tengok di kamar. Gak ada mah apa? Loh dapur gak ada. Diteriaki di rumah, gak ada. Mobilnya ada tapi. Anda tahu kamar mandinya untuk buka kamar mandinya. Gak, jatuh udah mati. Biru semua. Itu Minggu. Jumatnya telepon saya Jumat. Ayo Yus kangen ini lama gak ketemu kita. Ketemu janjian ya. Ayo minggu depan ayo. Tapi aku tunggu gereja dulu ya Minggu. Nanti Senin ngatur. Ya rupanya mau pamit. Ya. Loh siapa nyangka? Baik-baik loh. Ya tapi mungkin ada penyakit ya yang kita gak tahu. Ya, tapi artinya ya Tuhan panggil itu gak ngerti kita. Tolong pemain musik BL Singer ya. Jadi ayo saudara kita diingatkan semua hidup kita transit sementara. Kita bukan warga di bumi, kita warga kerajaan surga. Jadi gimana? Ayo jadi Kristen yang menyenangkan Tuhan. Cara menyenangkan Tuhan apa? Kau punya tugas, kewajiban memberitakan kebenaran. Tularkan kebenaran itu. 2, kita diingatkan ayo bangun dirimu. Imanmu nyatakan kebenaran itu, karaktermu berubah. Terus apa lagi tadi? Spiritual maturity, kedewasaan, kematangan spiritual. Ya. Kematangan spiritual tidak perlu kuliah, enggak perlu. Banyak orang-orang kuliah tidak matang rohaninya. Tapi jemaat tanpa kuliah matang dewasa. Wah, hebat kan? Ya. Mari saudara kita berdiri.